Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Laras Ayuning Tias, mahasiswa semester 5 STAI Al-Aulia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan dan inovasi kurikulum. Penjelasannya disimak ya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah, implementasi strategi pengembangan, faktor pendukung pengembangan, dan faktor penghambat pengembangan KMI. Seperti yang kita tahu, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sejarah KMI, pesantren telah bertransformasi menjadi bentuk dari pembaharuan pendidikan yang dianggap penting dalam menyumbangkan sumber daya unggul, hingga terdapat satu sistem pendidikan yang disebut dengan Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah atau KMI, yang pertama kali digunakan di Indonesia oleh Pondok Modern Darussalam Gontor, yang saat ini banyak diadopsi dan dikembangkan oleh pondok pesantren di Indonesia. Pada tahun 1936, Kiai Haji Zainuddin Fanani bersama kakak dan adiknya, yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal dan Kiai Haji Imam Zakarsi, merintis pendidikan Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah di Pondok Modern Darussalam Gontor. Program pendidikan pertama diselenggarakan adalah Tarbiyatul Atfal atau TA. Dan pendidikan yang kedua yang diselenggarakan yaitu Sulamul Muta'allimin atau tangga bagi para siswa. KMI sendiri adalah sekolah pendidikan guru Islam yang modelnya hampir sama dengan sekolah normal Islam di Padang Panjang, di mana Kiai Haji Zakarsi menempuh jenjang pendidikan menengahnya. Model ini kemudian dipadukan dengan model pendidikan pondok pesantren. Pelajaran agama seperti diajarkan di beberapa pesantren pada umumnya, diajarkan di kelas-kelas. Namun, pada saat yang sama, para santri tinggal di dalam asrama dengan mempertahankan suasana dan jiwa kehidupan pesantren. Implementasi KMI. Dalam mengimplementasi kurikulum Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah terdiri dari 100% ilmu agama dan 100% ilmu umum. Adapun program KMI dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan santri. Di antaranya, yang pertama program intrakurikuler, yang kedua program bimbingan penyuluhan, yang ketiga program ekstrakurikuler, dan yang terakhir program kokurikuler. Adapun kegiatan dan ketentuan yang harus santri penuhi adalah yang pertama ujian masuk, ujian harian, UTS, UAS, dan ujian akhir. Yang kedua, pembelajaran mengacu pada aspek efektif, psikomotorik, dan kognitif. Yang ketiga, KKM sebesar 75. Yang keempat, remedi bagi santri yang tidak tuntas. Dan yang terakhir, santri wajib menggunakan bahasa Inggris, Arab, dan Indonesia. Strategi pengembangan KMI. Terdapat beberapa strategi yang digunakan oleh pesantren dalam menghadapi kekurangan dan tantangan yang ada dalam rangka mengembangkan kurikulum KMI di masing-masing pesantren. Di antaranya, penggunaan teknologi informasi, keikutsertaan guru dalam forum ilmiah, guru berperan aktif dalam proses yang ada di pondok pesantren, meningkatkan penguasaan berbahasa Arab dan Inggris, dan yang terakhir meningkatkan kualifikasi guru. Faktor pendukung pengembangan KMI. Terdapat beberapa faktor pendukung pengembangan kurikulum Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Di antaranya, yang pertama, kedisiplinan yang ditanamkan kepada guru dan santri. Yang kedua, sumber daya manusia yang berkompeten. Yang ketiga, kepedulian orang tua dan masyarakat. Yang keempat,
adanya guru master, dan yang terakhir, buku teks dibuat mandiri. Adapun faktor penghambat pengembangan KMI diantaranya kurangnya fasilitas pesantren, yang kedua keterbatasan dana, yang ketiga sumber daya manusia kurang menguasai IT, dan yang terakhir sedikitnya input santri.